Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda. Ya Bapak Ibu ya, cara yang berbeda di mana kita dipisahkan oleh ruang dan waktu. Nah pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema, mempercayai Allah di masa yang sulit. Sekali lagi, mempercayai Allah di masa-masa yang sulit. Sangat mudah bagi kita untuk mempercayai Allah ketika semua keadaan baik, semua sehat-sehat. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan melewati atau memasuki masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, maka iman atau mempercayai Allah adalah sesuatu yang sulit. Nah menurut saya, iman adalah mempercayai kedaulatan Allah dan rencana Allah dalam masa-masa yang sulit. Mempercayai kedaulatan Allah dan rencana Allah dalam masa-masa yang sulit. Seorang tokoh yang terkenal yang bernama Martin Luther King Jr. mengatakan, iman adalah mengambil langkah pertama ketika engkau tidak melihat tangga secara keseluruhan. Maksudnya engkau melangkah naik tangga walaupun engkau tidak lihat keseluruhan tangga. Itu iman. Selanjutnya seorang yang bernama Thomas Aquinas mengatakan, seorang yang mempunyai iman tidak perlu ada penjelasan. Tapi seorang yang tidak punya iman, tidak ada satupun penjelasan yang bisa meyakinkannya. Kemudian Max Lucado mengatakan, iman bukanlah kepercayaan bahwa Allah akan melakukan apa yang engkau inginkan, tapi iman adalah kepercayaan bahwa Allah akan melakukan yang benar. Nah, orang Israel dalam perjalanan keluar dari perbudakan di tanah asing dan kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah dalam perjalanan ini yang dicatat kebanyakan di dalam kitab Keluaran dan Bilangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Tawarikh juga, banyak sekali hal-hal yang mengerikan terjadi. Dan memang Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel sekitar 400 tahun menjadi budak di Mesir, menjadi tenaga paksa di Mesir. Tetapi perjuangan mereka dalam masuk ke tanah perjanjian itu juga tidak mudah, sulit. Jadi kita jangan buru-buru menghakimi orang Israel yang komplain-komplain. Memang keadaan sulit yang mereka hadapi, keadaan sulit dalam peristiwa keluaran selama 40 tahun. Bukanlah keadaan yang menyenangkan, tapi keadaan yang sulit. Itu sebabnya mengapa saya memberikan tema firman Tuhan, mempercayai Allah pada masa-masa yang sulit. Dan orang Israel ini gagal mempercayai Allah. Saya akan memberikan fakta mengenai kehidupan orang Israel. Orang Israel mengalami pembebasan setelah sekitar 400 tahun di Mesir menjadi bangsa budak, tenaga kerja paksa. Dan kemudian pada peristiwa waktu seperti ada tarik-menarik antara Firaun dan Musa, Firaun katakan, boleh kamu pergi. Habis itu dia ubah pikiran, kemudian akhirnya tulah terjadi. Dan di Mesirlah ada 10 tulah, di mana Allah mendemonstrasikan Allah Yehova yang disembah oleh Abraham, nenek moyang orang Israel, mendemonstrasikan kuasa yang luar biasa. Dan Musa dan Harun bisa membuktikan kepada orang Israel, kepada orang-orang Mesir, bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang lebih hebat daripada ilah-ilah yang disembah oleh orang Mesir. Orang Israel juga melihat banyak mujizat di Mesir. Ya. Kemudian dalam perjalanan, jadi orang Israel ini sedang dalam perjalanan pulang ke kampung. Jadi bayangkan situasinya begini Bapak Ibu. Mereka budak 400 tahun, kemudian ada seorang pembebas yang datang, yaitu Musa. Membebaskan mereka dari perbudakan, dan mereka akan dibawa pulang kembali ke tanah perjanjian menjadi orang yang merdeka.
Nah seharusnya kalau kita Bapak Ibu, kita bertahun-tahun menjadi budak, bangsa yang budak, diperbudak, menderita, dan kemudian ada seorang pembebas datang dan pembebas ini akan membawa saya keluar. Saya dimerdekakan, saya bukan lagi budak, saya dibawa kembali ke kampung halaman saya, dan kampung halaman saya itu melimpah dengan susu dan madu, tempat yang sangat subur. Maka pasti itu sesuatu yang begitu akan membuat kita bersemangat. Sesuatu yang diimpikan bertahun-tahun akhirnya datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel ini bersungut-sungut dan bersungut. Saya akan memberikan di sini dengan cepat ya, karena waktu saya khotbah tidak boleh lama-lama. Yang pertama, orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Jadi waktu Musa pergi dengan Harun bicara dengan Firaun dan katakan lepaskan orang Israel kembali ke tanah perjanjian supaya mereka kembali ke tanah perjanjian dan beribadah kepada Allah. Dan oleh karena Musa dan Harun menghadap Firaun ini, Firaun marah. Dan kemudian Firaun memerintahkan jangan lagi kasih jerami bahan untuk membuat batu bata kepada mereka. Jangan kasih bahan-bahan untuk membuat batu bata. Tapi orang Israel itu harus menghasilkan batu bata yang sama setiap hari. Hidup mereka kemudian menjadi lebih sulit. Jadi akhirnya akibat pertemuan antara Harun, Musa dan Firaun, kehidupan orang Israel menjadi lebih sulit. Dan orang Israel bersungut-sungut. Seharusnya orang Israel tidak bersungut-sungut. Seharusnya orang Israel berkata, Musa terima kasih. Bahwa kamu datang dengan visi dan mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Dan seharusnya mereka bersemangat, ini loh pemimpin baru. Seorang yang hebat yang akan membawa kami kembali ke masuk tanah perjanjian. Tapi mereka malah marah. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu kita ini sedang menjadi budak dalam penderitaan. Kemudian ada seorang yang datang akan membebaskan kita. Seharusnya kita semangat. Kita akan mendukung orang itu. Dan menopang, mungkin ikut bantu apa yang bisa dibantu. Tetapi mereka bersungut-sungut. Mereka marah. Dalam Keluaran 5 ayat 22 mereka mengatakan kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Yang kedua, orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Singkat cerita akhirnya Firaun pulang setelah tulah yang terakhir yaitu kematian anak sulung. Firaun mengizinkan pulang. Nah begitu orang Israel sudah separuh jalan, Firaun tidak rela melepaskan orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam Keluaran pasal 14, Firaun dengan 600 kereta yang terpilih, dengan orang berkuda dan pasukannya mengejar orang Israel. Orang Israel tidak bawa apa-apa, pasti mereka bawa pakaian mereka, bawa kambingnya, tidak bawa apa-apa. Mereka bukanlah pasukan tentara. Dan mereka dikejar dengan 600 kereta yang terpilih dengan orang-orang berkuda dan pasukannya. Dan waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Harirot depan Baal Sewon, mereka mengetahui bahwa Firaun ini sudah datang dengan pasukan 600 kereta berkuda. Dan apa yang terjadi? Orang Israel ketakutan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka marah kepada Musa, mereka mengatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apa yang kau perbuat ini, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Seharusnya di Mesir, kami sudah bilang di Mesir, jangan ganggu kami, biarkan kami tinggal aja di Mesir. Biarkan kami tetap bekerja sama orang Mesir, biarkan kami tetap budak, tapi kamu yang memaksa-maksa kami keluar. Mereka marah kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa mengatakan, kamu membawa kami keluar tapi kepada akhirnya juga kami mati di padang gurun oleh karena Firaun dan pasukannya datang. Seharusnya kami tetap ada di Mesir. Orang Israel bersungut-sungut. Seharusnya pada saat itu orang Israel akan berkata kepada Musa, ayo Musa apa yang kita lakukan? Kita berdoa, ayo apa yang kami bisa lakukan? Mungkin ada pasukan berdoa, ada bapak-bapak dipersiapkan untuk ayo lawan. Tapi orang Israel bersungut-sungut dan senantiasa ingin kembali ke Mesir. Kemudian yang ketiga, mereka tiba di Marah. Mereka haus, mereka ingin minum. Ternyata airnya pahit. Mereka bersungut-sungut, apa yang kami akan minum? Kemudian hanya Musa lemparkan kayu, air pahit itu kemudian menjadi manis. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel haus,
Dan mereka ingin minum air di Mara, tetapi kemudian pahit. Marah lagi, bersungut-sungut. Seharusnya kan mereka hanya katakan, Musa kami ini haus ini bagaimana? Dan tanpa harus marah-marah. Dan luar biasa waktu mereka tiba di Elim, ada 12 mata air dan ada 70 pohon korma. Wah, luar biasa. 70 pohon korma dan mereka akan menikmati buah korma yang manis ya. Mereka bersungut-sungut karena air pahit di Mara. Kemudian yang keempat, mereka bersungut-sungut waktu mereka tiba di padang gurun Sin. Mereka tiba di sana karena mereka mulai lapar dan mereka mulai marah lagi. Mereka katakan begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini dan membunuh seluruh jemaah ini dan kelaparan. Mereka lapar. Dan waktu mereka lapar, mereka marah. Mereka mengeluh kepada Musa dan sekali lagi marah-marah, seharusnya kamu gak bawa kami keluar dari Mesir. Dan akhirnya Tuhan kemudian dalam peristiwa itu di padang gurun Sin, Tuhan memberikan mereka manah. Setiap pagi tidak perlu kerja, setiap pagi keluar dari kemah, pungut manna dan makan. Mereka tidak usah kerja, tidak usah melakukan apa-apa. Nah itu di padang gurun Sin. Kemudian yang berikutnya mereka bersungut-sungut karena haus. Dalam Keluaran pasal 17. Mereka haus, kehausan mereka tiba di Rafidim dan mereka haus, tidak ada air untuk bangsa itu. Kemudian mulailah orang ini bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah kepada kami air supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Dan mereka marah, mereka katakan, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Anak-anak kami dan ternak kami. Dan kemudian kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa akhirnya Musa memukul gunung batu dan keluar air untuk mereka minum. Kemudian waktu Musa ada di gunung Sinai, Bapak Ibu, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel melalui Musa dan Musa ada di gunung Sinai bersama dengan Allah dan Musa menerima hukum. Sementara Musa karena lama di atas gunung, orang Israel ini mulai mengumpulkan emas. Mereka mengumpulkan emas, ya. Mereka mengumpulkan emas dan waktu emas ini sudah terkumpul, yang mereka lakukan adalah mereka mulai membuat patung lembu emas dan mereka kemudian menyembah. Dan waktu Musa turun dengan penuh kemuliaan Allah, dengan membawa 2 loh batu hukum Tuhan. Dan dia mendapati orang-orang Israel, Harun ada di situ, sedang menyembah kepada patung lembu emas. Sesuatu yang aneh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka telah melihat tangan Tuhan, telah melihat mujizat waktu mereka ada di Mesir. Mereka melihat keajaiban Musa hanya mengulurkan tongkat, kemudian laut terbelah menjadi 2. Bagaimana mereka tidak usah bekerja, kemudian pagi-pagi ada manah. Musa memukul gunung batu, mustahil ada air muncul dari gunung batu. Musa pukul gunung batu keluar air. Tapi orang Israel dengan mudah melupakan Tuhan dan justru menyembah kepada benda mati, yaitu emas dalam bentuk lembu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dalam peristiwa ini Tuhan marah. Dan sekitar ada 3.000 orang dibunuh, dihukum oleh Tuhan pada saat itu. Kemudian selanjutnya dalam Bilangan pasal 11, ketika mereka ada di Tabera. Mereka kembali bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa. Dikatakan dalam salah satu ayat dalam Bilangan pasal 11 itu, orang-orang bajingan ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangis karena kelaparan. Mereka nangis dan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami teringat dengan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar apa-apa. Dengan mentimun, semangka, bawang peri,
bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja kita lihat. Jadi mereka Tuhan sudah kasih mana lagi bersungut-sungut. Dan omongan mereka di sini bohong sekali. Mereka itu budak, pekerja keras, masak makanannya bawang pre, makanannya daging-dagingan. Mereka bersungut-sungut kembali ingin makan, mereka bosan dengan mana yang Tuhan kasih, mereka ingin yang lain. Selanjutnya dalam Bilangan pasal 14, ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Dan ada 2 kelompok, Bapak Ibu tahu ada 10 yang pulang melaporkan cerita-cerita yang mengerikan dan menyimpulkan bahwa kita tidak mungkin masuk. Negeri itu penuh dengan raksasa-raksasa, kita akan dimakan habis. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mengatakan memang di sana ada orang-orang besar. Tetapi tanah itu melimpah dengan susu dan madu. Tanah itu kaya, kita akan mengalahkan, kita akan masuk. Jadi 10 pengintai ini menunjukkan orang yang tidak punya iman. Dan 2 pengintai ini punya iman. Dan oleh karena orang lebih dengar kepada laporan 10 pengintai itu, mereka mulai meratap, bayangkan jutaan orang meratap. Sekitar 600.000 orang yang keluar, tambah istri, tambah anak, yang mungkin sekitar 1 juta lebih. Dan mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan mereka berkata begini, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Mereka marah lagi, ngapain kamu bawa, lebih baik kami mati di sana. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan kemudian sekali lagi dalam peristiwa ini Allah menghukum orang Israel karena bersungut-sungut. Kemudian orang Israel bersungut-sungut dan ingin membunuh Musa. Dalam Bilangan pasal 14 mereka ingin membunuh Musa dan ingin mencari pemimpin yang baru. Dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 mereka, karena orang Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan yang menghukum mereka. Kemudian mereka menuduh Musa, kamu membunuh. Padahal orang Israel itu meninggal dunia oleh karena hukuman yang mereka terima dari Tuhan, oleh karena pelanggaran mereka, pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka menuduh Musa sebagai pembunuh. Dan kemudian orang Israel ini marah lagi. Dalam Bilangan pasal 20, waktu mereka tiba di Kades, mereka marah lagi karena haus, nggak ada air. Dan mereka mulai bersungut-sungut lagi. Dan mereka mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir. Selalu pengen balik ke Mesir. Selalu pengen balik ke Mesir. Mereka bersungut-sungut. Dan kemudian dalam Bilangan pasal 21. Mereka berangkat dari Gunung Hor. Berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Dan di situ mereka lagi mengeluh. Bersungut-sungut lagi. Nah orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari masih ada di Mesir, begitu Musa datang untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan, perjuangan yang luar biasa dari Musa. Orang Israel ini bersungut-sungut dalam hal-hal yang berkaitan dengan 3 musim kehidupan mereka. Yang pertama masa lalu. Masa lalu mereka itu sebenarnya buruk, penuh penderitaan, tapi mereka selalu ingin kembali ke masa lalu. Kemudian waktu masa lalu mengejar mereka, Firaun dan tentaranya mengejar mereka, mereka ketakutan. Dan ketika masa lalu mengejar mereka, masa lalu mengancam mereka, mereka bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Padahal seharusnya itu adalah momen di mana mereka membereskan masa lalu. Dan mereka akan mengatakan kalau Tuhan sudah menolong dalam banyak peristiwa, Tuhan juga akan menolong. Dan mereka melihat mujizat itu. Kemudian mereka bersungut-sungut untuk sesuatu yang berkaitan dengan masa kini. Masa kini waktu mereka ada di padang gurun itu. Persungutan mereka di masa kini hanya apa? Masalah apa? Makanan dan minuman. Bersungut-sungut hanya kan apa? Air, makanan, ingin daging, dan sebagainya. Ini makanan yang enak. Kemudian mereka juga bersungut-sungut dengan kesulitan dalam perjalanan. Ya pasti Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan penderitaan orang Israel berada di padang gurun. Mereka begitu tiba satu tempat pasang tenda, kemudian begitu ada sangkakala jalan, mereka harus bongkar lagi tenda mereka. Tapi Tuhan menolong. Panas terik di padang gurun, pada siang hari Allah siapkan apa? Tiang awan. Dingin yang menyengat pada malam hari di padang gurun, Allah siapkan tiang api.
untuk menghangatkan mereka dan juga menerangi mereka di kegelapan. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir tidak mudah. Tetapi kesulitan-kesulitan itu seharusnya tidak membuat kita bersungut-sungut, tidak membuat orang Israel bersungut-sungut. Tetapi masa-masa yang sulit itu seharusnya membuat orang Israel untuk mempercayai Allah. Percaya kepada Allah bahwa Allah bertanggung jawab dan Allah akan menolong, Allah akan memberi selalu jalan keluar. Mereka hanya bersungut-sungut, pengennya hanya makanan, air, pengen daging dan sebagainya. Dan kemudian orang Israel juga ini bersungut-sungut tentang masa depan. Masa depan mereka itu gemilang dibanding masa lalu. Masa lalu adalah penuh penderitaan, diperbudak di bangsa kafir, tidak bebas menyembah Tuhan di bangsa kafir di Mesir. Dan sekarang masa depan mereka ini adalah apa? Tanah perjanjian, negeri yang makmur, negeri yang melimpah dengan susu dan madu. Bapak ibu saudara yang pernah ke Israel melihat, atau tidak usah ke Israel, lihat aja di TV, lihat di YouTube. Daerah-daerah sebelum masuk ke tanah perjanjian, itu padang pasir, gunung batu, gersang yang hanya kita lihat kayak tanah-tanah yang coklat. Tapi begitu kita masuk ke Yerusalem, Israel, tanah itu hijau. 2015 saya pergi jalan-jalan di pasarnya orang Israel, mungkin seperti pasar induk jodoh. Dan mereka punya buah-buah itu besar-besar, wortelnya besar-besar, kentangnya bagus sekali. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, pada masa kini, pertanian negara Yordania itu mendapat suplai air dari Israel. Mereka adalah negara yang kaya. Jadi sebenarnya masa depan mereka, di mana mereka akan masuk ke tanah perjanjian adalah tempat yang luar biasa, kaya. Mereka menjadi orang merdeka, mereka bebas menyembah Allah di situ. Tapi orang Israel tidak mau masuk karena takut ada penduduk di dalam. Di dalam kehidupan orang Israel, baik di Mesir ada tantangan, ada masalah. Dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun ada masalah. Masuk juga ke tanah perjanjian ada masalah, yang memang itu kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini juga, waktu usia saya kecil, saya juga banyak pergumulan. Usia menjadi remaja banyak pergumulan. Sekarang juga banyak pergumulan. Kalau saya kemudian usianya 60 tahun atau 70 tahun, saya juga akan ada masalah lagi. Masalah apa? Sakit-sakitan mungkin, mulai pikun. Dalam seluruh aspek hidup kita selalu ada masalah. Tetapi ingat bahwa Allah ada. Nah, orang Israel ini, mereka adalah bangsa yang gagal fokus. Kegagalan bangsa Israel adalah yang pertama, mereka gagal fokus. Fokus utama orang Israel adalah kepada penderitaan mereka dan kesulitan yang mereka alami selama dalam perjalanan. Itu fokus utama. Seharusnya fokus mereka bukan kepada penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi selama dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Seharusnya fokus mereka adalah kepada masuk ke tanah perjanjian. Fokus seharusnya tidak berfokus kepada masalah kini. Kesulitan air, kesulitan makanan, dan banyak panas terik mungkin, dan banyak masalah dalam perjalanan. Seharusnya mata mereka tertuju ke tanah perjanjian, di mana mereka akan masuk sebagai bangsa merdeka yang bebas menyembah Allah, yang tanah itu subur, tanah itu melimpah dengan susu dan madu. Orang Israel gagal fokus. Mereka hanya fokus kepada kebutuhan-kebutuhan fisik, makan makanan, hanya air, roti, minuman, daging-dagingan yang diinginkan. Mereka seharusnya bukan fokus kepada makanan. Mereka fokus kepada Allah yang sanggup menyediakan. Jangan fokus, karena waktu mereka berfokus, mereka akan bersungut-sungut. Fokus kepada Allah yang sanggup menyediakan. Orang Israel ini juga adalah fokus kepada penderitaan yang mereka alami pada masa kini. Seharusnya masa-masa yang sulit itu, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi waktu mereka ada dalam perjalanan keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Kesulitan-kesulitan itu seharusnya adalah kesempatan untuk melihat tangan Allah dan kuasa Allah turun untuk menyelesaikan masalah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diizinkan Tuhan memasuki masa yang sulit, atau ada masalah datang menghadang kehidupanmu, jangan buru-buru bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa waktu kita diizinkan mengalami masa-masa yang sulit, di situ adalah kesempatan untuk melihat mujizat Allah.
Di situ adalah kesempatan untuk melihat tangan Allah turun, kuasa Allah turun untuk melakukan mujizat. Waktu masa-masa yang seperti itu, tetapi kalau kemudian kita fokus kepada masalah dan bersungut-sungut, tangan Tuhan bukannya turun untuk menolong kita. Tangan Tuhan bukannya turun untuk menyatakan mujizat, tapi tangan Tuhan turun untuk menghukum kita. Sama seperti orang-orang Israel. Kemudian orang Israel ini adalah orang yang mudah lupa. Ketika hadapi masalah mudah lupa dengan mujizat Tuhan. Itu sebabnya mereka waktu Musa ada di gunung, mereka dengan mudahnya lupa Tuhan dan karya-karyanya. Kemudian mereka mulai membuat patung dan menyembah patung itu, benda mati itu. Orang Israel lupa sekali. Bapak Ibu, jika engkau menghadapi masalah pada masa kini, jangan cepat bersungut-sungut, ingat masa lampau. Ingat 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kepada mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Dan dengan iman katakan Tuhan, kalau 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu engkau melakukan mujizat itu, maka engkau Allah yang sama akan melakukan mujizat pada situasiku yang sulit pada masa kini. Jangan seperti orang Israel yang mudah lupa. Kemudian masalah orang Israel yang ketiga, kegagalan orang Israel yang ketiga adalah sikap yang salah terhadap masalah. Ada masalah, contoh, kalau mereka tidak ada air, tidak ada makanan, kan tinggal ngomong, Musa. Ngomong baik-baik kan, Musa, kita tidak ada minum, ini bagaimana? Kita nggak ada makanan, ini bagaimana? Musa, kami kayaknya bosan di burung kami bosan dengan burung puyuh dan mana. Bisakah ada menu lain? Ayo kita berlutut kepada Tuhan supaya Allah mengirim. Allah mengirim saksang, supaya Allah mengirim sate. Apakah Allah tidak sanggup melakukan itu? Supaya Allah mengirim BPK. Tapi Musa, orang Israel bukannya seperti itu. Malah marah-marah, bersungut-sungut, melempari Musa dengan batu. Marah kepada Musa dan marah kepada Tuhan. Sampai Musa marah. Tuhan juga marah. Jadi agak lucu hubungan Tuhan dengan Musa. Ada satu masa Tuhan kepada Musa, kenapa itu orang Israel kayak gitu? Itu umatmu. Kemudian Musa marah. Tuhan itu umatmu, bukan umatku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel waktu mengalami masa yang sulit selalu kecenderungan negatif. Bapak Ibu kalau ada masalah, jangan cepat-cepat buka mulut dan mulai bersungut-sungut, mengeluh dan marah. Lebih lipat tangan, tenangkan pikiranmu dan berkata, Tuhan lakukan sesuatu. Kemudian orang Israel adalah orang yang tidak menghormati pemimpin dan tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel sejak keluar dari Mesir sampai akhirnya orang yang keluar dari Mesir itu tidak ada yang masuk. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Semua mati di padang gurun, semua dihukum oleh Tuhan. Situasi-situasi sulit yang dihadapi oleh orang Israel selama dalam perjalanan keluar dari Mesir seharusnya adalah kesempatan yang baik untuk melihat manifestasi kuasa Allah untuk datang dan menolong mereka. Tapi karena orang Israel responnya salah, bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sedang goncang dengan masalah COVID-19 ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita bingung. Mau ada pemberlakuan new normal. New normal itu bukan berarti kembali betul-betul normal. Normal yang baru. Normal yang baru itu mungkin ya kita tidak bisa lagi berkumpul dalam waktu yang cukup. Mungkin beberapa bulan ke depan kita tidak bisa ada di ibadah di gereja. Karena nanti takutnya ada satu aja orang kena semua. Kita mempersiapkan diri, mungkin kita tidak bisa terima, kangen dengan Bu Naomi, kangen dengan Pak Samuel, kangen dengan Pak Borman, kangen dengan tempat ibadah seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tidak tahu sampai akhir tahun kita tidak bisa berkumpul. Tahun ini tidak ada Paskah, kemungkinan juga tidak ada Natal. Wah, tidak bisa menyaksikan anak-anak sekolah minggu kaum muda tampil dan ibu-ibu tampil. Harus menerima keadaan ini dengan new normal. Jangan kemudian Bapak Ibu, aku berhenti menjadi orang Kristen. Marah, bersungut-sungut. Diperlukan sekarang adalah iman untuk mempercayai Allah pada masa-masa yang sulit. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada kami, kenapa ya ini terjadi? Kami juga tidak tahu apa yang sudah terjadi. Kami juga nggak tahu. Ya kalau tidak tahu daripada kita bersungguh-sungguh menghabiskan waktu bersungguh-sungguh dan mengeluh marah kepada Tuhan dan marah dan sebagainya. Mari Bapak Ibu kita bersyukur dan katakan Tuhan kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan kami mengangkat tangan kepadamu.
turun tangan dan percaya bahwa Allah masih adalah Allah yang hidup. Dia masih Allah yang berdaulat. Dia mengendalikan segala sesuatu. Saya ingin menutup dengan kesaksian dari seorang yang mengarang buku dengan judul, bukan mengarang buku, seorang pengarang lagu dengan judul Nyamanlah Jiwaku, dan nanti kita akan nyanyikan lagu ini. Ini adalah kisah tentang seorang yang bisa kita teladani. Bagaimana sikapnya waktu dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Seorang yang bernama Horatio G. Spafford. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses pada tahun 1808. Dia lahir 1808. Dia seorang pengusaha yang sukses, seorang yang kaya, dia juga seorang yang cinta Tuhan. Kemudian pada beberapa bulan sebelum ada kebakaran yang besar terjadi di Chicago pada tahun 1871, Horatio Spafford ini memberi properti, membeli gedung-gedung untuk investasi. Dan setelah dia beli gedung itu, beberapa bulan kemudian terjadi kebakaran dan semua gedungnya habis. Seorang kaya dalam satu malam lenyap semua hartanya. Karena uangnya semua diinvestasikan untuk beli properti itu, gedung itu. Dan karena kebakaran habis. Seorang konglomerat kemudian tiba-tiba tidak punya apa-apa. Dan kemudian Spafford ini ingin tidak mau masalah istri dan anaknya bergumul dengan hal ini. Kemudian dia menyuruh anaknya untuk pergi ke Eropa, naik kapal. Ya, dia menyuruh anaknya dan istrinya, anaknya ada 4. Kemudian Spafford menyuruh anaknya, 4 anaknya perempuan dan istri naik kapal untuk berlayar ke Inggris. Dan kemudian kapal itu bertabrakan dengan kapal lain dan dalam 12 menit kapal itu tenggelam. Berapa hari kemudian Spafford menerima surat bahwa anaknya dan istrinya, anaknya semua mati, yang hidup hanya istrinya. Dan dalam perjalanan Spafford ini, bayangkan semua hartanya hilang. Dalam satu momen 4 anak perempuannya meninggal dunia, tenggelam. Dan waktu dia melewati daerah di mana kapal itu tenggelam, kemudian Spafford ini kemudian mulai menulis kata-kata yang kita akan nyanyikan lagu tadi, Nyamanlah Jiwaku. Jadi isi kata-kata itu Spafford menumpahkan isi hatinya dalam kata nyamanlah jiwaku. Tetapi fokus Spafford di sini bukan kepada duka yang dialami kehilangan anak dalam waktu yang singkat, 4 anak perempuan, kehilangan harta bendanya. Tetapi Spafford malah bersyukur buat pengampunan Tuhan. Dan juga pengharapan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Horatio Spafford kehilangan harta benda, kehilangan anaknya dalam waktu yang sangat singkat, dia mampu mengatakan nyamanlah jiwaku. Kenapa dia mampu seperti itu Bapak Ibu? Karena dia mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak berubah. Spafford tidak memahami jalan-jalan Tuhan, tapi dia tetap memilih mempercayai Tuhan sekalipun dia tidak memahami masalah yang dia sedang hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini adalah kita semua ada dalam keadaan yang sulit sekarang. Kita semua sedang bergumul. Ekonomi sedang mengalami keterpurukan di berbagai negara dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan. Sekali lagi new normal bukan berarti kembali normal seperti semula. Normal yang baru. Normal yang baru ini bagaimana Bapak Ibu? Kemana-mana pakai masker. Kemana-mana harus cuci tangan. Harus bawa hand sanitizer. Harus rajin cuci tangan. Jaga jarak 2 meter. Itu namanya new normal. Karena kita tidak tahu di luar sana siapa yang sebenarnya jalan-jalan sudah membawa virus corona. Pemerintah kita juga dalam keadaan yang seperti tidak pasti. Kemudian kita mendengar kemarin ada social distancing, kemudian PSBB, sekarang mau ada new normal. Mari Bapak Ibu tetap mempercayai Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Jadi pada masa-masa yang sulit ini miliki iman untuk tetap mempercayai Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan responi keadaan ini dengan negatif. Tapi mari mempercayai bahwa Allah berdaulat, Allah mengendalikan segala sesuatu walaupun kita tidak paham. Mari kita berkata seperti
Spafford ini mengatakan, nyamanlah jiwaku, karena aku mempercayai Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau menolong umat-Mu. Kami tidak memahami pergumulan yang sedang dihadapi pada saat ini. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah Maha Tahu, Maha Hadir. Engkau datang dan melawat mereka. Kalau ada kesulitan yang mereka tidak kuat lagi hadapi, kiranya respon mereka tidak menjadi seperti orang Israel. Tapi mereka akan menjadi seperti orang yang punya iman, yang terus menaikkan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan lagu Nyamanlah Jiwaku. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dengan judul Nyamanlah Jiwaku. Dalam khotbah tadi saya sudah menceritakan mengenai sejarah dari hidup orang yang menciptakan lagu ini. Dan apapun kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, datanglah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menenangkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.